Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dan kita akan berbincang-bincang tentang masalah keseharian kita. Hari ini saya akan bicara tentang soal rezeki yang meskipun sering disalahpahami, kita coba untuk memahami dengan secara sederhana. Yang pertama, orang itu sering berpendapat atau memandang atau punya cara pikir yang menyimpulkan secara sederhana bahwa rezeki itu selalu ada hubungannya dengan uang atau sesuatu yang bernilai uang, sesuatu yang bersifat materi, sesuatu yang lebih bernilai ekonomis. Sehingga ketika orang tidak memiliki sesuatu yang nilai ekonomisnya tinggi, itu selalu mengatakan rezekinya tidak cukup, belum cukup. Sehingga pada saatnya orang akan mengatakan saya itu adalah orang miskin karena saya tidak dapat rezeki atau belum mendapat rezeki yang cukup. Nah, dalam pengertian ekonomi, ya, mudah saja kita akan mengatakan itu adalah sesuatu yang bisa kita pahami. Tetapi ketika kita memahami konsep rezeki secara lebih luas, rezeki itu bukan hanya sesuatu yang harus kita pahami dalam pengertian ekonomi saja. Lebih dari itu, rezeki itu adalah sesuatu yang kita peroleh dan memberi manfaat pada diri kita, baik secara pribadi maupun diri kita sebagai bagian dari anggota masyarakat atau bahkan diri kita sebagai manusia yang menjadi bagian dari makhluk Allah. Sehingga orang akan bisa mengatakan begini, secara ekonomi mungkin saya tidak punya rezeki yang melimpah, tetapi saya punya ketenangan batin yang luar biasa karena saya bisa mensyukuri nikmat Allah. Ada orang yang mengatakan mungkin secara ekonomi saya digolongkan sebagai orang yang tidak mendapatkan rezeki yang dari Allah, yang berasal dari Allah, yang dikatakan orang sebagai rezeki yang cukup untuk hidup. Tetapi saya punya peluang untuk berbuat baik kepada banyak orang. Sehingga dengan kemiskinan yang saya alami, saya tetap bisa memberi manfaat bukan hanya untuk diri saya sendiri, tapi juga bisa bagi orang lain. Ada orang yang mengatakan, alhamdulillah saya punya istri yang solihah dan anak-anak yang soleh dan solihah. Seorang istri juga mengatakan, alhamdulillah saya punya suami yang soleh dan anak-anak yang soleh dan solihah. Sehingga keluarga saya relatif sakinah, karena ada mawaddah dan rahmah di dalam keluarga saya. Ini juga rezeki yang nilainya mungkin jauh lebih besar, lebih baik daripada sekedar hanya memiliki uang atau harta dalam pengertian ekonomi. Dan bahkan ada orang yang mengatakan, alhamdulillah bulan Ramadan ini saya bisa beribadah lebih khusyuk dibandingkan Ramadan tahun lalu. Ini rezeki yang luar biasa yang datang dari Allah, yang nilainya bagi orang yang bisa memahami arti penting ibadah sangat besar dibandingkan sesuatu yang hanya bernilai ekonomi. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, disinilah saya ingin sedikit menjelaskan kenapa manusia itu sering galau dalam hal rezeki. Dalam soal rezeki sering galau. Banyak orang yang menyangka bahwa rezeki itu merupakan sesuatu yang mesti harus dicari dan didapatkan sesuai dengan apa yang diinginkan. Bukan yang dibutuhkan saja, tapi diinginkan. Begitu apa yang diinginkan itu tidak dia peroleh, sehingga dia merasa kurang, kemudian dia mengatakan,
rezeki saya seret, saya belum mendapatkan rezeki yang cukup. Padahal kita harus tahu sebagai orang yang beriman, rezeki itu adalah sesuatu yang sudah digariskan, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang boleh jadi orang akan hanya mendapatkan sesuatu yang tidak sama nilainya dengan sesuatu yang didapatkan oleh orang lain. Baik secara kuantitatif maupun kualitatif, mungkin sesuatu yang kita peroleh itu tidak lebih banyak, tidak lebih besar, tidak lebih bermakna dibandingkan dengan apa yang diperoleh orang lain. Sehingga ketika kita bicara tentang rezeki, bahwa rezeki itu sudah digariskan atau ditetapkan Allah, rezeki itu pasti akan datang, baik dicari atau tidak. Karena ada rezeki yang disebut sebagai rezeki yang diperoleh tanpa proses pencarian. Kita lahir sebagai anak orang-orang yang baik, itu rezeki. Kita lahir dalam lingkungan yang baik, itu rezeki, dan kita tidak mencari. Bahkan ada rezeki yang tidak kita cari karena ada sesuatu yang tiba-tiba diberikan oleh orang kepada diri kita, sehingga orang mengatakan ini yang disebut min haitsu la yahtasib. Tapi banyak juga rezeki yang kita peroleh dengan proses pencarian, dengan kerja keras, dengan kerja cerdas, dengan kerja tuntas, dan dengan kerja ikhlas. Orang mendapatkan rezeki sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, kemudian orang pun akan bertanya, mengapa manusia itu sampai saat ini sibuk mencari rezeki? Kalau rezeki itu sudah pasti akan datang, kenapa harus dicari? Jawabnya, kalau kita mau menjawab dengan mudah, karena mencari rezeki itu merupakan perintah Allah dan juga perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memang harus kita lakukan, kita kerjakan. Melakukannya artinya mencari rezeki, berarti menjalankan sebuah kegiatan yang bernilai ibadah, yang berarti siapapun yang melakukannya akan mendapatkan pahala dari Allah karena proses pencarian rezeki yang dia lakukan itu. Oleh karena itu, setiap manusia harus sadar bahwa dirinya diperintahkan berusaha untuk mendapatkannya. Ada perintah untuk berusaha dalam rangka untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu mesti jemput. Rezeki itu dicari dengan cara yang baik dan benar. Sehingga ketika orang mencari rezeki, dia adalah mencari sesuatu yang dihadirkan, disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan proses pencarian yang baik dan benar sesuai dengan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mesti kita pahami sebagai orang yang beriman. Nah, ada sabda Rasulullah yang sangat terkenal. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari istri Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha, yang nanti bisa kita lacak di dalam kitab Sunan Ibnu Majah, juznya juz 3, halamannya halaman 269, hadisnya hadis nomor 2137. Dikatakan di dalam hadis itu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna atyaba ma akala ar-rajulu min kasbihi wa inna waladahu min kasbihi." Kalau diartikan secara mudah, secara bebas, sungguh sebaik-baik rezeki yang dimakan oleh seseorang adalah rezeki yang berasal dari jerih payah orang itu yang dicari dengan cara yang halal. Dan anak adalah termasuk hasil dari jerih payahnya. Jadi anak itu rezeki dari Allah untuk diri kita. Jadi jangan pernah mengatakan, waduh, punya anak, terus rezeki saya dari mana? Anak itu rezeki. Jadi jangan ada orang yang menyesal, resah, dan gelisah ketika punya anak. Bahkan guru saya itu pernah mengatakan, ketika kita diberi anak banyak, bersyukurlah. Karena itu rezeki dari Allah yang perlu kita syukuri. Nah, anak itu juga punya rezeki yang pada saatnya memang disediakan oleh Allah. Jadi anak itu masing-masing punya jatah rezeki. Nah, orang tuanya lah yang berusaha menjemput rezeki anak dari jalan yang benar, dari jalan yang baik, dengan cara yang terbaik.
Disinilah orang tua itu ketika mendapatkan anak, jangan pernah dia seolah-olah menyesal, resah dan gelisah. Aduh, punya anak lagi, punya anak lagi. Jangan pernah kita menyesali sesuatu yang terkait dengan perolehan anak. Banyak orang yang mendapatkan anak sampai detik ini belum mendapatkannya. Sementara ketika ada orang punya anak banyak, malah kemudian resah dan gelisah. Nah, ini sikap yang salah yang perlu kita perbaiki. Jadilah orang yang betul-betul yakin bahwa ketika kita itu punya anak, anak itu adalah seseorang yang lahir dengan jatah rezeki dari Allah. Kita yang nanti akan mencarinya untuk bisa menggapai rezeki untuk anak-anak kita. Sehingga tidak ada orang yang tidak berkecukupan kecuali orang-orang yang malas untuk mencari rezeki. Dan saya selalu mengatakan kepada para jamaah, mari kita menjadi orang yang punya kemauan keras untuk mencari rezeki dan punya keyakinan dengan penuh keberanian untuk menantang kehidupan dan bahkan menghadapi tantangan kehidupan itu dengan sikap sabar dalam rangka untuk mencari atau memperoleh rezeki yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah, nah, untuk menjelaskan pelajaran tentang rezeki, di sini saya akan mengutip dua kisah yang menarik untuk kita simak. Kisah yang pertama bisa saya ceritakan begini. Dikisahkan bahwa di sebuah kota, ini cerita orang Sumatera Utara ini, di sebuah kota, tepatnya di kota Medan, itu ada seekor ular hijau. Ada seekor ular hijau yang bertubuh kecil, tetapi sangat berbisa. Ya, kita tidak perlu cari tahu apa namanya ular itu. Ya, ular hijau itu banyak namanya. Ya. Ular ini hidup di pohon kayu. Dan terkenal ular ini sebagai ular yang sangat pemalas. Geraknya lamban dan bahkan jarang bergerak. Ular itu bukan pemakan daun, tetapi pemakan ulat dan hewan-hewan kecil lainnya di seputar pohon-pohon yang dihinggapi atau di mana dia hidup. Nah, orang-orang Medan, kata teman saya, menyebutnya dengan sebutan ular kintamani. Lalu, bagaimana ular yang sangat lamban dan jarang bergerak ini mendapatkan makanannya sebagai rezeki yang disediakan oleh Allah? Nah, orang-orang mungkin akan berpikir bahwa ular ini akan segera mati kelaparan karena kelemahannya itu. Tetapi ternyata tidak demikian. Ular ini setiap hari mendapatkan jatah makanannya dari beberapa ekor burung kecil. Nah, burung itu di kota Medan disebut dengan burung perenjak. Setiap hari burung itu membawakan ulat dan menyuapkannya langsung ke mulut sang ular. Jadi ular tidak makan buah perenjak, tetapi makan ulat yang dibawakan oleh burung-burung perenjak yang datang membawakan ulat untuk disuapkan langsung ke mulut sang ular. Nah, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Seolah-olah ada persahabatan antara burung perenjak dan ular hijau itu. Ular kintamani itu. Itulah takdir dari Allah. Luar biasa. Dan itulah rezeki masing-masing. Burung perenjak mendapatkan ulat dan dengan instingnya dia datang untuk membawa ulat itu dan menyuapkannya langsung ke mulut sang ular yang disebut dengan ular kintamani. Nah, ular kintamani yang disebut ular hijau itu akan membukakan mulutnya untuk menerima makanan yang datang dari sang burung itu berulang-ulang sampai kenyang. Nah, sekalipun si burung perenjak itu mendekatkan dirinya dengan si ular itu tidak pernah memakan sang burung untuk mengenyangkan perutnya. Jadi ada insting untuk tidak mengganggu burung perenjak itu, dan burung perenjak itu dengan tenangnya menyuapkan langsung ulat-ulat itu ke mulut sang ular. Padahal jika ular itu mau dengan sekali tangkap, sudah
binasa burung perenjak itu. Dan ular itu pun akan kenyang dengan serta-merta tanpa perlu berulang-ulang memakan ulat-ulat kecil yang ketika dia makan harus memakan waktu yang lama dan bahkan bisa melelahkannya. Nah, itu adalah fenomena yang unik dan menarik. Kenapa burung perenjak mau datang membawa ulat dan menyuapkan langsung ke mulut ular, dan kenapa ulat itu mau menerima suguhan dari burung perenjak itu tanpa harus mengusik burung perenjak itu, dan kedua-duanya bersahabat, tidak pernah saling mengusik. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, inilah takdir Allah yang unik dan luar biasa. Saya pernah berguru begini. Satu saat saya itu punya seorang sahabat, seorang laki-laki yang insya Allah akhlaknya sangat baik, ibadahnya luar biasa. Dia rajin ke masjid, rajin mengaji, dan mengaji Qur'annya menurut saya di atas standar, di atas rata-rata. Tetapi dia itu punya kelemahan. Dia itu tidak cerdas, kurang cerdas lah kira-kira begitu dibandingkan dengan teman-temannya. Kuliahnya juga tidak sukses teman-temannya. Dan kebetulan dia juga anaknya orang yang bukan orang kaya. Tidak miskin ya, tidak miskin, tapi ya bukan orang kaya, bukan orang yang berada. Prestasi kerjanya setelah kuliah juga biasa-biasa saja. Tetapi kesalehannya itu ditunjukkan dengan banyak memberi sesuatu yang terbaik bagi masyarakat. Dia menjadi imam sholat, dia mengajar ngaji untuk kalangan remaja, anak-anak, dan bahkan kalangan orang tua, termasuk di dalamnya jamaah ibu-ibu. Satu saat ketika teman-temannya itu sudah menikah, dia seringkali ditanya, kapan menikah? Ya, kira-kira kalau saya kabarkan itu dengan gambaran yang sederhana begini, ya Allah belum memberikan jodoh pada diri saya, kira-kira jawabannya begitu. Meskipun jawaban panjangnya tidak seperti itu. Pada saatnya insya Allah saya akan menikah. Nah, ketika ditanya dengan siapa, dengan siapapun yang dipilihkan oleh Allah. Jadi jodohnya itu adalah pilihan Allah untuk dirinya. Dan ternyata betul, pada suatu saat saya dikabari, saya tidak datang sendiri di dalam upacara pernikahan atau walimatul urus itu. Di sebuah kota, ada teman saya yang hadir dalam pernikahan itu. Masya Allah. Istrinya itu seorang dokter yang kata teman saya itu secara fisik dikatakan sangat cantik, pinter, anaknya orang kaya, yang kata teman saya itu banyak orang yang heran, kok bisa ya, kok mau-maunya Bu Dokter itu menikah dengan teman saya itu. Ada apa di balik itu? Ternyata dua orang itu dipertemukan oleh Allah dengan pilihan masing-masing, dan insya Allah masing-masing ikhlas untuk saling memilih. Dan menurut kabarnya sampai sekarang keluarganya baik-baik saja. Artinya apa? Keluarga sakinah itu bisa lahir dari siapapun, dengan cara apapun Allah memberikan. Dan itulah takdir dari Allah, dan itulah rezeki dari Allah. Teman saya itu mendapatkan rezeki seorang dokter yang cantik, pintar, dan insya Allah salihah. Sang dokter itu juga mendapatkan yang diharapkannya, seorang laki-laki yang menurut dia adalah laki-laki yang memang layak dipilih. Dan insya Allah kedua-duanya bahagia dengan pilihan masing-masing. Dan itulah rezeki dari Allah yang tidak terduga-duga. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, ada kisah yang kedua. Ada lagi sebuah kisah tentang seorang ulama yang bernama Malik bin Dinar. Nah, dikisahkan satu hari Malik bin Dinar itu berhenti sejenak di dalam sebuah perjalanan beliau. Yang diceritakan beliau berjalan di sebuah padang pasir yang sangat sepi. Beliau pada saat itu mengeluarkan perbekalannya untuk makan siang. Nah, ketika beberapa potong daging dendeng diletakkan di atas hamparan makannya, tiba-tiba seekor kucing liar datang menghampiri
dan menggigit sepotong daging yang disediakan oleh dirinya untuk makan siang. Nah, kemudian dengan santainya sang kucing itu melenggang pergi sambil membawa daging itu. Nah, melihat fenomena itu, melihat kejadian itu, Malik bin Dinar merasa heran. Tidak biasanya seekor kucing berani mencuri makanan manusia dengan setenang itu. Ada yang menjaga, kok mencuri dengan tenang. Nah, kejadian langka itu menyebabkan beliau membatalkan makannya. Karena apa? Dia berpikir, kenapa ada kejadian seperti ini? Ada apa di balik peristiwa ini? Nah, ini pasti ada sesuatu yang direncanakan oleh Allah. Ini cara berpikir dia. Nah, dikatakan sambil membungkus kembali perbekalannya, beliau mengikuti sang kucing itu. Jadi kucing yang mengambil dagingnya itu diikuti. Nah, ternyata luar biasa. Kucing itu sama sekali tidak memakan daging curiannya, tetapi terus berjalan menuju setumpukan batu. Nah, kemudian sang kucing itu menjatuhkan daging itu ke dalam sebuah lubang di sela-sela tumpukan batu itu. Nah, apa yang terjadi? Sejenak sang kucing itu memandang ke dalam lubang di celah-celah batu itu, kemudian beranjak pergi meninggalkan lubang celah-celah batu tersebut. Nah, disitulah Malik bin Dinar pun segera menghampiri lubang di celah-celah batu itu untuk mencari tahu ada apa di situ. Apa yang dilihat beliau di dalam lubang tersebut membuatnya dia tercengang. Ternyata di dalam lubang itu hidup seekor ular berbisa yang menurut pengamatannya ular itu dalam keadaan buta. Dan dapat dipastikan sang ular itu akan mati kelaparan tanpa bantuan si kucing yang membawa daging itu. Jadi ada kejadian kucing membawa daging dibawa ke lubang di celah-celah batu, diberikan kepada seekor ular berbisa yang buta. Nah, kisah ini semestinya membuat kita yakin bahwa rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Bagaimana seekor kucing dengan instingnya mencuri daging Malik bin Dinar, kemudian dibawa ke celah-celah batu, dan di celah-celah batu itu ada seekor ular berbisa yang akan bisa menikmati daging itu. Ada menurut pikiran kita, seharusnya kucing itu yang memakannya karena kucing itu doyan daging. Nah, sinilah kemudian kita bisa belajar untuk melihat kejadian itu sebagai sebuah peristiwa yang unik. Ternyata Allah itu menyediakan rezeki untuk seekor ular berbisa yang buta, yang mungkin dia tidak akan bisa mencari rezeki berupa daging yang disediakan oleh Allah melalui perantaraan seekor kucing yang dengan instingnya mau mengantarkan daging itu ke tempat di mana dia hidup. Nah, disinilah para jamaah yang dirahmati Allah, saya benar-benar memahami firman Allah yang terdapat di dalam surat Hud, ayatnya ayat 6. Di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullu fi kitabim mubin. Yang artinya, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan juga tempat penyimpanannya. Semuanya itu tertulis di dalam kitab yang nyata. Yang di dalam terjemah yang saya baca, kitab yang nyata itu maksudnya adalah Lauhil Mahfuz, tempat di mana Allah itu menyediakan sesuatu dengan takdirnya yang pada saatnya itu akan terlaksana karena kehendak Allah. Ada ayat lain lagi yang terdapat di dalam surah Ali Imran, tepatnya pada ayat 37, Allah berfirman, Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Jadi disatakan, Innallaha, sesungguhnya Allah, yarzuqu, senantiasa memberikan rezeki, man, kepada orang, yasha'u, yang dia kehendaki, bighairi hisab,
tanpa perhitungan. Sedikit banyaknya tidak pernah dihitung. Dan tidak pernah kita menghitung. Dan memang tidak terkalkulasi. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, jika demikian, mengapa kita manusia itu sering galau dengan rezeki yang diharapkan, sehingga rela menempuh jalan yang tidak seharusnya ditempuh, menempuh untuk mencari rezeki dengan jalan yang hina, jalan yang tercela, untuk sekedar mendapatkan sesuatu yang dia butuhkan. Naudzubillahi min dzalik. Ada orang yang mencari rezeki dengan mencuri, mencopet, merampok, menipu, korupsi dan sebagainya. Itu kan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan oleh manusia. Kalau dia yakin bahwa Allah sudah menyediakan rezeki itu, tinggal kita menjemputnya dengan jalan yang benar, dengan jalan yang baik. Tidak perlu kita tempuh jalan yang hina, jalan yang tercela untuk mendapatkannya. Sehingga saya katakan sungguh tidak pantas jika keyakinan manusia yang telah dilantik Allah sebagai khalifah fil ard, khalifah di bumi, kalah dengan seekor burung yang bersedia untuk berbagi, kucing yang selalu bersedia untuk bersedekah, dengan catatan tidak pernah dia itu melakukan tindakan yang tercela, karena memang kucing dan burung itu adalah hewan yang tidak terkenai beban hukum seperti manusia sebagai mukallaf. Jadi kucing mencari hidup, mencuri daging untuk diberikan pada ular, dan bagaimana burung itu mendapatkan ulat yang harus diberikan kepada seekor ulat, itu jangan kemudian kita pahami kalau begitu kita boleh mencuri apapun untuk memberikan sesuatu kepada orang lain. Sedekah dengan cara mencuri itu tentu saja tidak benar. Nah, kita pahami substansinya bahwa Allah di sini sudah memilah-milah untuk memberikan rezeki pada siapapun dengan cara apapun. Sementara kalau kita bicara tentang ular-ular yang mendapatkan rezeki, yang selalu menerima sedekah dari burung dan kucing itu, karena tidak mampuannya untuk mencari rezeki sendiri, itu adalah cara Allah untuk memberikan sesuatu yang terbaik bagi orang yang tidak punya kemampuan untuk mencari sendiri rezeki yang memang dibutuhkannya. Jadi orang miskin, misalnya, yang memang sampai detik ini, sampai saat ini belum mampu untuk bisa menghidupi dirinya dengan layak, dia akan mendapatkan rezeki dari orang-orang kaya yang berzakat, bersedekah, berinfak dengan kesadarannya untuk berbagi. Jadi rezekinya orang miskin itu dari orang-orang kaya. Minal aghniya ilal fuqara wal masakin. Meskipun tidak benar juga ketika orang-orang yang disebut fuqara dan masakin itu berdiam diri untuk menikmati rezeki-rezeki Allah yang selalu datang dari orang-orang kaya. Karena ada perintah untuk mencari dengan pola-pola, dengan cara-cara yang dihalalkan oleh Allah. Sehingga upaya untuk keluar dari kefakiran dan kemiskinan itu harus diupayakan oleh manusia. Bagaimana kalau rezeki itu dikembangkan? Ketika kita itu ingin mendapatkan ilmu, jangan pernah kita itu hanya menjadi konsumen ilmu. Jadilah produsen ilmu. Kembangkan ilmu yang kita dapatkan dengan pengembangan-pengembangan yang terus berkelanjutan, sehingga kita itu menjadi orang yang proaktif untuk mengembangkan ilmu dan bahkan menciptakan sesuatu yang relatif didambakan oleh orang. Jadi ada kontribusi keilmuan kita yang kita berikan kepada orang dengan cara apapun, entah dengan cara berceramah, entah dengan cara menulis, dengan cara mengajar, berdiskusi dan sebagainya. Saya yang kebetulan punya profesi sebagai seorang dosen, mungkin dalam beberapa saya bisa mereproduksi sesuatu yang pernah saya baca, saya dengar, saya diskusikan, untuk saya berikan dengan kebaruan-kebaruan karena hasil interpretasi saya dan pengolahan yang saya lakukan untuk mahasiswa saya. Dan mahasiswa saya dorong untuk terus mengembangkan ilmu yang mereka dapatkan itu menjadi sesuatu yang lebih bermakna daripada sekedar apa yang pernah saya berikan. Saya pernah belajar dari siapapun, secara oral pernah, dengan tulisannya juga pernah, dengan diskusi panjang di internet juga ada, dan bahkan sampai detik ini saya selalu hadir untuk mendiskusikan banyak hal dengan banyak orang melalui media sosial yang bisa saya gunakan untuk mengembangkan, di samping mendapatkan ilmu yang relatif baru bagi diri saya, untuk saya cerna menjadi sesuatu yang bisa saya sampaikan sehingga memberi manfaat pada orang lain. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, inilah apa yang saya sampaikan. Intinya begini, jangan pernah kita galau dengan rezeki yang sudah dihadirkan, disediakan,
oleh Allah Subhanahu wa taala. Carilah dengan cara yang baik dan benar, insya Allah. Dengan proses pencarian yang baik dan benar, Allah akan meridhoi apa yang kita lakukan dan kita akan mendapatkan rezeki yang memang kita perlukan, dan kita syukuri apa yang kita peroleh untuk kita jadikan sebagai alat, sebagai media untuk beribadah kepada Allah, sehingga dengan sikap syukur kita dengan rezeki yang telah diberikan oleh Allah pada diri kita, insya Allah Allah akan berkenan memberikan tambahan rezeki baik dalam arti kuantitatif maupun kualitatif pada diri kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.